warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali ketemu dengan saya kali ini di materi yang berbeda, tetapi masih kelanjutan materi yang sebelumnya. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang harga jual. Jadi bagaimana kita bisa membuat harga jual yang pas, yang tepat untuk produk yang kita bikin berdasarkan dari materi harga pokok produksi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya sangat berharap semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Hal yang perlu diketahui dalam menentukan harga jual, yang pertama adalah biaya produksi, kemudian daya beli konsumen, dan riset pasar atau pesaing. Nah, di dalam biaya produksi ini sebenarnya ada komponen lain yang harus dimasukkan, yaitu biaya operasional, misalnya listrik, telepon, angkutan, dan biaya promosi. Namun, untuk di Kajang dengan kapasitas produksi yang masih kecil, komponen-komponen lain ini tidak harus kita masukkan satu persatu, tetapi bisa kita masukkan dalam bentuk overhead. Nah, biasanya overhead ini berkisaran antara 10-15%, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan atau kelompok. Berdasarkan contoh materi HPP yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pouch yang kita buat itu memiliki harga dasar, harga pokok produksi, maksud saya, Rp49.841. Kemudian, jika ditambahkan dengan overhead 10%, atau itu senilai dengan Rp4.984, maka harga dasar pouch tersebut menjadi Rp54.825. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, berapa harga jual yang layak untuk pouch ini? Membuat harga jual itu juga semacam dalam hal ini saya bisa mengatakan itu adalah sebuah seni. Jadi kepantasan kita memberikan harga pada produk yang kita bikin. Tetapi sebuah kepantasan dalam harga jual ini kita juga memiliki acuan. Nah, untuk itu kita mencoba membuat simulasi. Nah, ini saya akan perlihatkan ke teman-teman. Kita akan membuat tabel lagi. Jadi kita membuat simulasi keuntungan. Di sini ada prosentase keuntungan. Kemudian ada nominal keuntungan yang di tengah itu. Kemudian ada harga jual. Nah, jika kita mengambil prosentase keuntungan 20% dari harga dasar, nah, nominal keuntungan yang akan kita dapatkan adalah Rp10.965. Kemudian, harga jual produknya menjadi Rp65.790. Untuk yang kolom kedua, jika kita mengambil prosentase keuntungan 25%, nominal keuntungan yang akan kita dapat adalah Rp13.706,25. Harga jual produknya menjadi Rp68.531,25. Di kolom ketiga, prosentase keuntungan 30%. Nominal keuntungan tiap pouch-nya adalah Rp16.447,5. Kemudian harga pouch itu menjadi Rp71.272,5. Kemudian kita naikkan lagi jika kita mengambil prosentase keuntungan 35%. Nominal keuntungan yang akan kita dapat Rp19.188,75. Harga jualnya menjadi Rp74.013,75. Jika keuntungannya 40%, angka keuntungan atau nominal yang akan kita dapatkan Rp21.930. Harga jual produk menjadi Rp76.755. Nah, ini saya mengambil prosentase keuntungan terbesarnya di angka 50%.
Nanti teman-teman bisa menghitung mungkin sampai 100%, silahkan. Nanti kita lihat lagi. Nah, jika persentase keuntungan 50%, nominal keuntungan yang akan kita dapatkan Rp27,412,5. Harga jual pouch ada di Rp82.237,5. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah pasar atau konsumen bisa menerima harga jual yang kita tetapkan tadi? Nah, untuk mengetahui ini, kita bisa melihat dari daya beli konsumen. Untuk produksi skala kecil atau usaha yang baru dimulai, sebenarnya ada cara yang mudah yang bisa dilakukan untuk melakukan tes daya beli konsumen. Kita bisa melakukan riset pasar sederhana, bertanya langsung misalnya. Nah, ini misalnya teman-teman sudah bikin produk, kemudian kita bisa bertanya pada orang-orang di sekitar kita, bisa ke tetangga mungkin atau di kelompok lain di sama-sama di Kajang. Kita perlihatkan bahan yang kita pakai. Kemudian kita perlihatkan produk itu. Dan kita kasih tahu harga jualnya berapa. Nah, kemudian kita tanyakan ke mereka, apakah mereka mau membeli produk dengan harga yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mencoba menawarkan atau menanyakan kepada rekanan atau pendamping kelompok. Apalagi saat ini teman-teman di Kajang masih didampingi oleh Aman dan Kemitraan, dan ini saya pikir akan sangat membantu sekali karena teman-teman ini banyak berkeliling ke banyak daerah, banyak melihat produk yang sama. Nah, ini bisa ditanyakan juga apakah dengan harga yang sudah ditetapkan tadi, teman-teman mau membeli produk tersebut. Dari survei atau tes kecil tadi, teman-teman bisa menanyakan apakah harga jual yang teman-teman pasang itu terlalu mahal atau tidak. Nah, jika dianggap terlalu mahal, maka ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama, mungkin dari pembahanan. Karena memang bahan ini pengaruhnya besar sekali pada harga pokok produksi. Sementara ketika harga pokok produksinya tinggi, itu nanti otomatis harga jualnya juga akan semakin tinggi gitu. Jika bahan yang digunakan terlalu mahal, mungkin kayak saya contohkan di produk pouch itu, semuanya memakai tenun kajang. Mungkin tenun kajang yang polos bisa diganti oleh material atau bahan lain yang kurang lebih sama secara ketebalan. Itu misalnya bisa, kalau misalnya di bulu kumba ada, bisa mencari kanvas, kanvas warna ada. Atau mungkin semacam bahan drill atau untuk celana-celana kantor itu juga warnanya juga banyak. Nah, itu secara harga pasti akan jadi lebih murah gitu. Nah, yang kedua adalah kita mencoba melihat lagi apakah penghitungan ongkos atau jasa jahitnya sudah tepat gitu. Bisa jadi standar atau patokan yang kita pakai untuk melihat speed atau kecepatan penjahit ini masih yang lambat. Jadi jatuhnya harga atau ongkos jahitnya masih tinggi gitu. Kemudian yang terakhir adalah apakah margin yang kita ambil itu terlalu tinggi atau tidak. Nah, itu kita bisa melihat dari simulasi persentase tadi. Kemudian riset pasar atau pesaing. Di sini kita perlu melakukan survei pasar. Tahu kondisi pasar itu sangat penting. Untuk teman-teman juga bisa melakukan dengan cara survei. Jadi kalau survei itu nggak usah yang terlalu sulit, teman-teman bisa bikin angket sederhana atau kuesioner begitu, atau bisa wawancara langsung seperti yang tadi yang saya bilang ketika kita mencoba menanyakan harga tadi. Nah, selain untuk menanyakan harga, survei ini
karena ini terkait dengan produk dari pesaing, jadi kita tahu minat atau kebutuhan pelanggan pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah dengan memperhatikan tingkat persaingan pasar. Nah, persaingan dalam bisnis itu pasti ada. Di sini dengan melihat tingkat persaingan, kita bisa tahu bagaimana perkembangan dari pesaing atau dari produk-produk sejenis. Apalagi sekarang ini pengembangan produk berbasis tenun itu sedang booming. Jadi teman-teman bisa melihat banyak sekali kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang mendampingi kelompok-kelompok tenun kemudian mencoba mengembangkan ini menjadi produk. Kita bisa melihat bagaimana produk-produk pesaing yang sejenis dengan milik kita itu bisa misalnya di sosial media. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, atau di marketplace. Teman-teman bisa melihat bagaimana desain produk itu, ukurannya seberapa, materialnya apa, kemudian mereka menjual dengan harga berapa, begitu. Selain di sosial media, teman-teman juga bisa melihat ini ketika di pameran-pameran. Jadi, kadang kalau misalnya kita datang ke pameran, kita nggak cuma ngelihat barang yang pengen kita beli atau nggak cuma cuci mata. Kita bisa mencari produk-produk yang sama dengan produk yang kita bikin, kemudian diperhatikan juga detailnya, bahannya, kualitas pengerjaannya, komposisi warnanya, kemudian harga jual yang mereka keluarkan. Seperti itu. Jadi ketika apalagi juga ketika teman-teman sebagai peserta pameran itu harusnya ada di dalam satu tim setidaknya ada 2 orang. Jadi yang satu posisinya ada atau standby di booth, kemudian yang satu lagi fungsinya dia melakukan survei, berkeliling dari satu booth ke booth yang lain untuk melihat bagaimana produk-produk yang lainnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan uji coba pasar. Nah, sebelum kita benar-benar meluncurkan produk ini untuk dijual, kita perlu menguji produk ini terlebih dahulu. Misalnya, seperti tadi juga sedikit sudah saya singgung, kita bisa menanyakan ke tetangga, atau kita bisa mencoba menitipkan di warung-warung terdekat misalnya. Atau kalau di Bulukumba mungkin ada galeri atau art shop. Nah, itu bisa juga coba ditanyakan di sana atau dititipkan dalam beberapa waktu tertentu untuk tes pasar. Bagaimana respon atau serapan pasar terhadap produk kita. Atau juga bisa melalui pameran. Nah, itu juga kalau pameran malah kita lebih enak lagi karena biasanya kalau pameran itu kan tematik ya. Jadi misalnya, oh ini pameran produk craft, pameran produk tenun misalnya begitu. Nah, di situ teman-teman bisa langsung ketemu dengan audiens atau konsumen yang memang memiliki minat di tema-tema pameran tersebut. Itu bisa ditanyakan langsung, misalnya ketika tamu datang ke booth kita bisa tanyakan bagaimana pendapatnya dengan produk yang kami miliki, kemudian kalau dengan harga sekian, kira-kira ini harga kami terlalu rendah atau terlalu tinggi, begitu. Nanti jadi diharapkan ketika pameran itu kita bisa mendapatkan inputan yang besar. Kalau memang produk dari teman-teman ini dianggap belum sempurna, itu artinya adalah ini saatnya untuk memperbaiki sebelum produk yang teman-teman bikin itu benar-benar diluncurkan atau dipasarkan. Gitu. Nah, itu sedikit materi tentang bagaimana harga jual dan bagaimana kita melihat pasar. Sama dengan materi-materi sebelumnya, pada materi ini saya juga akan memberikan PR. Jadi silahkan teman-teman membuat survei kecil yang berisi tentang produk yang sudah dibuat, yaitu mengenai desain, komposisi warna, kualitas produknya,
apakah yang kita survei suka atau tidak. Kemudian mengenai harga jual, apakah harga jualnya terlalu mahal atau tidak. Kemudian bisa ditanyakan juga kira-kira harga jual berapa yang pantas untuk produk yang teman-teman bikin. Kemudian karena teman-teman ini mengembangkan produk dengan kain kajang, bisa juga ditanyakan jika akan membuat produk dengan kain kajang, kira-kira mereka ingin yang seperti apa? Misalnya ada yang kita tanyakan itu mungkin saya pengennya baju misalnya gitu, atau saya pengennya produk yang kecil-kecil karena agar jatuh harganya tidak terlalu tinggi, tetapi saya tetap masih bisa memiliki tenun. Nah, atau juga kita bisa menanyakan kepada mereka apakah mereka mau membeli produk yang kita buat. Kiranya itu sedikit PR dari saya untuk materi ini. Saya minta tolong untuk teman-teman benar-benar mengerjakannya. Kemudian silahkan PR ini nanti disubmit ke teman-teman kemitraan. Jadi ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita bersama. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan atau menyimak materi-materi yang sudah saya sampaikan. Sama seperti sebelumnya, jangan lupa untuk mengerjakan PR yang saya kasih. Nah, mudah-mudahan setelah teman-teman tahu bagaimana membuat harga jual lagi, tidak ada harga jual yang terlalu rendah yang membuat usaha teman-teman menjadi rugi, dan juga tidak lagi ada harga jual yang terlalu tinggi sehingga orang enggan untuk membeli produk yang dibikin oleh teman-teman. Demikian materi tentang harga jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.